Ya, fitur gratisnya pun udah seperti premium lah gitu. Yang banyak digunakan para desainer. Tahu-tahu ada pesaingnya nih, Adobe. Mari ngevlog di Kebun Desain. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi bisnis yang bisa menginspirasi teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel YouTube Kebun Desain yang membahas berbagai tips, trik terkait dengan bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan juga channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai daftar legalitas kayak Haki ataupun OSS, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke, ini dia ada info menarik ataupun informasi yang bisa menginspirasi apa nih di seputar dunia bisnis kali ini. Ini sebenarnya kabar bisnis entahkah buruk ataukah baik nih buat para desain grafis. Jadi teman-teman desain grafis pasti udah tahu dong Figma. Nah, Figma ini adalah salah satu aplikasi berbasis website yang dimana memudahkan para desainer grafis dalam merancang sebuah desain. Khususnya sih dalam merancang sebuah desain aplikasi ya biasanya ya. Dan kalau di Figma ini biasanya mereka bisa berkolaborasi dengan desainer yang lainnya ataupun dengan para programmer lainnya gitu untuk melihat hasil desainnya seperti apa yang akan dibuat ke dalam aplikasinya. Tapi kabar buruknya si Figma ini sekarang malah mau dibeli Adobe. Yang Adobe itu terkenal dengan selalu bayar. Oh, ya. Figma ini aplikasi ya semi gratis lah ya, banyak fitur gratis ya. Ya, fitur gratisnya pun udah seperti premium lah gitu. Yang banyak digunakan para desainer. Tahu-tahu ada pesaingnya nih, Adobe. Ya, kita tahu ya Adobe ya. Yang itu mau nyaplok, mau beli. Yang udah beli. Oh, udah dibeli. Udah beli. Nah, yang kita tahu kalau Adobe itu biasanya lumayan berbayar dan cukup mahal ya buat kita desainer-desainer khususnya di Indonesia nih. Jadi Adobe itu sekarang bayarnya lebih ke yearly atau monthly ya gitu, per bulan gitu, nggak bisa beli produknya untuk selamanya gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan berita ini aku dapat dari macmac.grid.id ya. Nah, dengan headline-nya yang mengejutkan sekali. Adobe akui sisi Figma dengan nilai fantastis 20 miliar US dollar. Sebuah startup, kalau menurut aku ini adalah kesuksesan sebuah startup sih ya. Kan startup itu bisa parameter suksesnya adalah kalau misalnya dia IPO ya nggak sih? Atau misalnya dia dibeli gitu, tapi dibeli ya dengan jumlah yang fantastis ya, bukan yang murah gitu. Nah, 20 miliar ini kalau misalnya 20 miliar US dollar ini kalau misalnya kita rupiahkan adalah 298 triliun. Bisa beli 200 lebih triliun itu berapa tuh? Banyak uangnya segimana gitu ya. Nah, Figma merupakan perusahaan startup ya yang baru berumur 10 tahun. Padahal baru 10 tahun nih dengan produk aplikasi desain antarmuka yang tadi kita jelaskan ya. Nah, Adobe ini mengatakan bahwa nilai akuisisi Figma mencapai 20 miliar US dollar yang terbagi dengan pembayaran uang tunai dan saham. Menurut Adobe, kolaborasi Adobe dan Figma akan membuka jalan baru untuk di dunia kreatif digital yang berbasis kolaborasi. Ini sebenarnya kata-kata manis ya, padahal kan tanpa Adobe pun dia memang sudah bisa berkolaborasi gitu. Iya, jadi ya itu mah narasi-narasi yang dibangun oleh Adobe lah, biar lebih canggih lagi, biar lebih mantep lagi gitu ya. Nah, Dylan Phil selaku pendiri Figma menjelaskan bahwa pihaknya dan Adobe sangat berkomitmen untuk membuat Figma tetap beroperasi secara mandiri. Jadi walaupun dibeli tapi dia tetap dengan nama Figma, tapi under Adobe. Adobe ya. Gitu. By Adobe lah ya. Iya. Si Dylan Phil ini dirinya juga akan tetap menjabat sebagai CEO, melapor kepada David Wadhami sebagai bos Adobe. Nah, kami berencana untuk terus menjalankan Figma seperti cara kami selalu menjalankan Figma.
Terus melakukan apa yang kami yakini adalah yang terbaik untuk komunitas, budaya, dan bisnis kami. Ya memang sebenarnya sih kalau misalnya sebuah bisnis masih dipegang sama si foundernya sebagai CEO, itu rata-rata memang akan tetap seperti sebelumnya gitu. Karena di situ ada pemikiran-pemikiran dari si foundernya. Cuman bedanya si foundernya ini akan berbagi saham. Iya, ya biasa lah ya. Kan yang kita itu yang punya ide. Kalau perusahaannya diambil sama orang kan biasanya ada ide-ide baru, tambahan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tetap jadi CEO-nya, pemegang apa namanya? Puncak yang ngatur-ngatur lah ya. Ya, puncak jabatan. Ya ide-ide kita yang paling besar biasanya. Betul sekali. Cuman kalau aku sih bilangnya seperti ini, si Dylan Phil ini pengen dapat uang muka di depan untuk hasil jeripayah kerjanya. Iya. Bener gak sih? Iya gak sih? Nah, Dylan juga mengatakan dengan bantuan Adobe, Figma dapat tumbuh semakin besar dan penuh inovasi. Hal ini bisa terjadi karena mereka dapat melakukan akses ke berbagai teknologi, keahlian, dan sumber daya Adobe di bidang kreatif. Oh, jadi dengan kolaborasi pun ada beberapa keleluasaan si Figma ya, yang bisa membuat dia tahu teknologi Adobe untuk kemudian diadaptasi ke si Figma itu sendiri. Nah, dari catatan laman Adobe ada beberapa hal yang akan terus dikerjakan Adobe dengan bantuan Figma untuk dunia digital kreatif berbasis kolaborasi, mulai dari mempercepat kreativitas di web, memajukan desain produk, menginspirasi dan memperdayakan komunitas desainer dan pengembang. Oh, jadi si Adobe juga secara tidak langsung mengisyaratkan dia pengen mengakuisisi komunitas dari si Figma-nya. Kalau aku baca dari beritanya ya. Iya. Dan juga dia pengen tahu gimana sih si Figma itu bekerja dengan dengan punya aplikasi tapi di dalam website gitu. Itu kan jarang banget ya. Cepet lagi. Aku juga pengguna Figma ya. Kalau misalnya bikin sebuah UX designer itu cepet banget gitu loh. Dalam membuat desainnya gitu kan. Aku juga ngerasain gitu. Kok ini bisa cepet walaupun dia bukan aplikasi berbasis desktop. Iya. Yang aplikasinya itu harus diinstal, ngerti nggak? Gitu. Kalau di website ini termasuk yang cepet sih, kategori cepet. Ya, kan kalau website perlu internet ya. Iya, tapi cepet ini. Nah, ketika menggunakan internet, mungkin kalau aplikasi-aplikasi yang besar gitu kan jadi lemot gitu ya. Ini tapi ini cepet gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi buat kamu teman-teman desainer seperjuangan, apakah kamu ngerasa diuntungkan atau dirugikan dengan bergabungnya Figma ke Adobe? Ya mungkin kita tebak-tebakan lah ya, apakah akan berbayar? Intinya itu sih. Atau masih lebih banyak fitur-fitur free-nya nih, seperti sebelumnya gitu ya. Tapi sih aku denger rumornya fitur free itu hanya untuk pendidik dan student. Yang dikomersilkan itu akan berbayar. Apalagi yang desainnya digunakan untuk sebuah website yang komersial. Ya, sebenarnya sih ya nggak masalah sih ya. Ya mereka juga kan capek udah bikin itu. Cuman nominalnya nih, apakah akan besar atau ya masih standar-standar aja gitu ya? Ya mudah-mudahan sih standar ya. Apalagi kan dengan penggunanya Figma yang puluhan juta, apalagi dengan bergabungnya dengan Adobe mungkin bisa ratusan juta di dunia ya. Ya kita mohon lah agar murah gitu. Kalau tidak kita akan mencari alternatif lain gitu. Betul. Itulah ya intinya ya. Kalau bisa sih ya harganya per regional. Kalau negara Eropa mahal oke lah, karena income mereka tinggi. Sedangkan buat regional Indonesia ya per kapita kita kan masih rendah lah ya, masih kecil-kecil lah ya. Jangan mahal-mahal lah buat desainer Indonesia mah gitu. Orang harga desain di Indonesia aja masih terbilangnya murah-murah gitu ya. Kalau di sana kan bisa 10 juta, 20 juta. Di kita sih masih rata-rata ya 1 juta gitu ya. Ratusan ribu lah ada. Bahkan di bawah 1 juta gitu ya. Betul sekali. Oke, itu dia ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman desainer khususnya ya. Untuk kali ini kita bikin kontennya khusus untuk teman-teman desainer ya, karena ini penting gitu. Karena ini merupakan senjata utama kalian dalam desain. Salah satu senjata sih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya informasi ini makin menyebar luas ya. Jadi bisa bermanfaat buat yang lain kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.